Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenek Atika dari kelas 4B. Saya akan mempresentasikan tentang kekuatan sosial kultural. Pengertian kekuatan sosiokultural menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sosial ialah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan, atau dapat juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum. Sedangkan budaya dari kata sens atau bodya yang artinya pikiran dan akal budi. Maka definisi sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya, manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan, dan barang-barang perkakas buatan manusia mencirikan penduduk manusia. Apabila orang-orang bekerja di dalam masyarakat dan budaya yang berbeda dari budaya mereka sendiri, masalah-masalah yang mereka hadapi berhubungan dengan seperangkat budaya akan lebih diperumit oleh sejumlah perangkat budaya yang mereka temukan dalam tiap-tiap pasar luar negerinya. Budaya mempengaruhi semua fungsi bisnis. Yang pertama adalah pemasaran. Dalam pemasaran misalnya, beraneka ragam sikap dan nilai penghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Budaya nasional juga merupakan kunci yang menentukan untuk mengevaluasi para manajer. Yang ketiga, produksi dan keuangan. Permasalahan yang dapat timbul pada bagian kepegawaian karena perbedaan sikap terhadap penguasa merupakan variabel sosiokultural yang lain. Komponen sosiokultural. Yang pertama ada estetika, berkaitan dengan rasa keindahan, budaya dan selera yang baik dan diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat, dan tarian-tariannya. Yang kedua ada sikap dan kepercayaan. Setiap budaya memiliki seperangkat sikap-sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi hampir seluruh perilaku manusia dan membantu membawa ketertiban kepada masyarakat dan individu-individunya. Yang ketiga ada agama, sebuah unsur kebudayaan yang penting bertanggung jawab atas berbagai sikap kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang keempat ada kebudayaan material, merujuk kepada semua objek buatan manusia dan berhubungan dengan bagaimana orang membuat benda-benda teknologi dan siapa membuat apa dan mengapa dalam ilmu ekonomi. Hubungan sosial kultural dalam bisnis internasional. Budaya mempengaruhi semua fungsi bisnis pemasaran. Dalam pemasaran misalnya, beraneka ragam sikap dan nilai penghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Manajemen sumber daya manusia, budaya nasional juga merupakan kunci yang menentukan untuk mengevaluasi para manajer. Kemudian ada kekuatan sosiokultural di negara Singapura. Ekonomi di negara Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis dengan pajak rendah 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Ekspor, terutama di bidang elektronik, kimia, dan jasa mencirikan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi, sehingga negara ini bisa membeli bahan mentah yang tidak mereka miliki. Selain itu, air juga tidak tersedia dalam jumlah banyak di Singapura, maka dari itu air juga dianggap sumber daya khusus di Singapura. Singapura memiliki tanah subur yang terbatas sehingga mereka bergantung pada taman agroteknologi
untuk produksi dan konsumsi pertanian. Sumber daya manusia juga menjadi bagian penting bagi kesehatan ekonomi Singapura. Ekonomi Singapura menempati posisi kelima menurut Scientific American Bioteknologi pada tahun 2013 untuk 2 tahun berturut-turut. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai reekspor dengan cara membeli barang mentah kemudian diolah untuk diekspor kembali, seperti contohnya pada industri wafer dan pengilangan minyak. Budaya di negara Singapura. Hal ini bisa terlihat dari simbol bendera nasional Singapura adalah merah, yang menimbulkan persaudaraan dan persamaan di antara manusia yang universal. Putih menyimbolkan ketulusan dan bulan sabit menunjukkan negara muda yang sedang tumbuh. Bintang 5 menunjukkan tujuan demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan persamaan. Selain itu, Singapura dikenal negara yang disiplin dan taat akan aturan etika. Di Singapura kita tidak perlu kaget melihat tata kota yang rapi dan sangat nyaman dan bersih. Tidak akan ada sampah berserakan, jalanan dan fasilitas umum selalu bersih. Ini menjadi bukti bahwa negara Singapura sangat menghargai negaranya sendiri. Etika bisnis di negara Singapura. Etika bisnis di Singapura terus terpilih sebagai salah satu tempat bisnis yang paling mudah di dunia, merupakan tempat perpaduan dari budaya dan perdagangan, dan sebagai tempat bisnis utama dari segala penjuru dunia. Singapura juga merupakan rumah bagi 4 bahasa nasional dan beberapa budaya yang berbeda, yang dipengaruhi oleh tradisi dan pengaruh luar lainnya. Singapura adalah sebuah negara kosmopolitan dan umumnya selalu mempertahankan standar internasional dalam bisnis. Terdapat beberapa nuansa yang biasa digunakan oleh orang Singapura dalam menjalankan bisnis. Yang paling utama adalah aturan berpakaian. Negara ini terletak 1 derajat agak ke utara dari garis khatulistiwa dan cuaca pada umumnya panas dan lembab, sehingga pakaian bisnis, baju dan celana atau rok tanpa jas atau blazer sudah cukup baik. Anda bahkan tidak perlu menggunakan dasi jika pertemuan tersebut tidak sangat formal. Dalam pertemuan bisnis, ketika bertemu untuk pertama kalinya, perjabatan tangan sudah cukup. Membungkuk sama sekali tidak diperlukan, kecuali diperlukan dalam budaya tertentu. Jaga kontak tubuh dengan wajar dan tetap sisakan ruang pribadi antara Anda dan lawan bicara Anda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.